Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya tentang gelar Andi. Yang sebelumnya di video pertama itu saya posting di media sosial Facebook. Namun ada beberapa masukan dari beberapa rekan, katanya yang saya sampaikan tidak spesifik dan kurang panjang panjang lebarnya masih kurang gitu. Sebenarnya memang video itu adalah sekedar intermezzo. Saya ingin mencoba membuat video dan saya bersyukur ternyata video tersebut, beberapa video saya itu diapresiasi dengan baik oleh seorang melebiku atau mata melebiku yang ada di media sosial seperti Facebook. Jadi ini adalah video yang kedua tentang gelar Andi. Ini agak lebih panjang yang saya jelaskan dan sesuai permintaan bahwa kalau bisa diberi penjelasan lebih rinci. Oke, saya sudah kumpulkan beberapa data yang terpenting untuk kita berdialog di dalam video ini. Jadi saya coba meng-cross check ulang gelar Andi itu pemberian Belanda. Di dalam beberapa media internet itu saya lihat tulisannya memakai beberapa data. Akhirnya saya berpikir untuk nggak usah jauh-jauh saya ambil data gitu. Dengan pendapat mengatakan gelar Andi adalah pemberian Belanda dan mereka menggunakan data, ada dua data. Dengan data itu juga saya gunakan untuk membantah pendapat itu. Jadi umpamanya kita lihat mereka, yang ironinya dalam salah satu media itu ada saya lihat mengatakan seperti ini, bahwa beliau memakai sejarahnya Andi Matalata. Kalau kita pakai, beliau adalah tokoh fenomenal, tokoh yang luar biasa dari Sulawesi Selatan. Beliau salah satu panglima tentara Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Meniti Siri dan Harga Diri, catatan kenangan, beliau itu menuliskan sekelumit tentang Andi di situ. Nah, yang lucunya beliau tidak juga mengatakan bahwa gelar Andi itu pemberian Belanda. Tidak ada dalam bukunya beliau. Kenapa orang memakai buku beliau menjadikan alasan bahwa gelar Andi itu pemberian Belanda? Kita coba buka buku itu secara spesifik. Tidak ada. Yang dilihat dalam buku tersebut bahwa beliau, Andi Matalata, menuliskan istilah Andi dari penjelasan Incet Nurdin bahwa pemberian titel Andi adalah oleh B.M. Mates. Gelar tersebut digunakan kepada semua golongan bangsawan dalam lingkup OE Departemen. Oke, latar belakang data itu yang dipakai. Ketika OE Departemen itu apa sih? Di situ ditulis bahwa OE Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya secara spesifik OE Departemen itu adalah Departemen van onder which Aradian and its Verheid, atau yang disebut Departemen Pendidikan Ibadah Kerajaan Hindia Belanda yang didirikan di September 1866. Nah, kalau kita pakai data itu, kita buka data pejabat-pejabat yang ada di tahun Mates menjabat sebagai kepalanya. Saya buka, akhirnya saya bersyukur ternyata saya punya buku tentang pejabat-pejabat itu di tahun 1860-an. Nah, saya catat. Ketika saya baca di situ head dari Afdeling semuanya, dan kemudian komisi under which kebudayaan dan pendidikannya itu adalah Dr. B.M. Mates, kemudian L.A. Misero, M. Ohol, D.S.G. van Gernewijk, M.R. H.B. van der Vlar, P.F.E.E. J. Saverisik. Itu kemudian di sekolah-sekolahnya ada dua sekolah, tahap pertama dan tahap kedua, itu C. Thompson, C. Kramer di tahap pertama, dan kemudian Van der Lee dan Zolligen dan beberapa orang di bawahnya itu di tahap kedua. Kita
kita baca spesifik semua tokoh-tokoh di situ, semuanya adalah orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda. Adakah bangsawan dari Sulawesi Selatan dan Barat, khususnya bangsawan Bugis Makassar? Tidak ada. Jadi kan ironi ketika penjelasan dari Encen Nurdin bahwa pemberian titel Andi adalah dari BM Mates kepada gelar tersebut digunakan kepada semua golongan bangsawan dalam lingkup OE. Padahal di lingkup OE itu tidak ada sama sekali orang-orang bangsawan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi siapa yang disapa Andi? Jadi dengan data itu juga sebenarnya kita bisa membalikkan fakta bahwa ketika menggunakan data ini, pendapat yang mengatakan bahwa gelar Andi pemberian Belanda itu gugur dengan sendirinya. Itu yang pertama. Oke, latar belakang kedua, bahwa ketika Mates mendirikan sekolah, Mates tidak bisa membedakan sapaan Andri menjadi Andi, jadi Andi. Akhirnya titel itu dipakailah Andi. Saya kemudian baca di situ semua, tidak ada satupun dalam tulisan itu secara spesifik sekolah apa sih yang dimaksud, apa namanya, tidak ada. Setelah saya cek di buku jarbuk itu, baru saya bisa melihat bahwa yang dimaksud sekolah itu adalah Quake School yang didirikan di tahun 1876 atas permintaan C.C. Trom, Gubernur Hindia Belanda, untuk Stellenbosch pada saat itu kepada Mates untuk mendirikan sekolah khusus bangsawan. Nah, kalau gelar ini khusus bangsawan ya. Jadi ironi kalau orang siswanya semua bangsawan, kemudian disematkan kata Andi untuk membedakan mana bangsawan mana tidak, padahal siswanya semua bangsawan. Quake School pada saat itu yang didirikan Mates khusus untuk bangsawan, dan untuk kalangan lain itu tidak diperbolehkan. Jadi untuk apa gelar Andi kalau semua siswanya semuanya bangsawan? Jadi dengan pendapat mengatakan gelar Andi adalah pemberian Belanda dengan menggunakan alasan sekolah Mates, itu juga gugur dengan sendirinya. Jadi dua pendapat. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh ambil bantahan, cukup dengan data mereka saya gunakan itu untuk mencari tahu dan kita bisa bantah. Oke, pendapat tambahan yang bisa saya share sebenarnya adalah tentang buku-buku BM Mates. Jadi BM Mates itu sangat luar biasa. Katanya sih beberapa orang bahwa dia salah satu orang peneliti Belanda yang memahami tentang kebudayaan dan sejarah Bugis Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, sekolah Quake School itu didirikan 1876. Kemudian ditutup di 1895. Mates itu meninggalkan Sulawesi itu di tahun 1880. Jadi sangat bertentangan pada saat itu, lulusannya sudah banyak, Mates sudah tidak ada. Dan di saat 1800 itu 90-an terjadi pergolakan politik daerah yang luar biasa di Sulsel. Perjanjian Bonggaya Strateg itu, perjanjian Bonggaya di tahun 1894 dan 95 itu hampir semua kerajaan itu menolak perjanjian itu, termasuk sekutu terkuat Belanda pada saat itu, Kerajaan Bone pun menolak. Strateg itu salah satu bunyi strateg perjanjian Bonggaya pada saat itu adalah mendirikan sekolah Volderwich, di mana semua kerajaan harus mendukung tentang sekolah ini, dan itu sempat ditandatangani oleh salah satu raja di Sulawesi, tapi semuanya itu menolak. Nah, pada saat itu di tahun-tahun itu semua berpendapat, bangsawan-bangsawan pada saat itu berpendapat ketika mau bersekolah di sekolah Belanda, kita sama saja antek Belanda. Nah, jadi ketika
mengatakan gelar Andi pemberian Belanda dengan data ini juga sudah gugur. Oke, kita buka lagi buku-buku BM Mates tentang sangat banyak buku Mates perihal Sulawesi Selatan ya. Ada Sprangkus, Makassar Sprangkus, Bungunis Sprangkus, Buginis Krasmati, Makassar Krasmomatik itu, kemudian Wajo, Lu dan macam-macam, dan Makassar Sopeng itu banyak sekali. Kemudian Bugis Atlasnya, yang paling luar biasa itu ada juga seperti etnologi Sweet Syllabus. Nah, dalam bukunya kalau kita lihat semua Mates, kalau memang itu pemberian gelar Belanda, bahwa Andi itu pemberian Belanda, hampir semua catatan-catatan Mates tidak ada mengatakan Andi adalah gelar pemberian Belanda. Kita konfirmasi ke pemerintah Hindia Belanda. Ke pemerintah Hindia Belanda tidak pernah pula mengeluarkan statement atau keputusan atau pengumuman bahwa gelar Andi adalah gelar yang disematkan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan yang diberikan oleh Ratu Belanda atau pemerintah Belanda. Tidak ada satupun pemerintah Hindia Belanda mengatakan itu. Pihak Belanda tidak pernah mengatakan. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa Andi adalah pemberian Belanda, itu kayaknya pengaruhnya adalah sisi sosiologi. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu, ada kalangan tertentu yang menurut saya pribadi yang merasa tersakiti atau merasa terjolimi terhadap kalangan bangsawan, sehingga pendapat itu dibenarkan bahwa gelar Andi adalah pemberian Belanda. Padahal itu ironi, karena sebenarnya gini, sejarah itu kalau bukan kita yang mengangkat, siapa lagi sih? Itu yang penting. Kita boleh sakit hati dengan kelompok-kelompok tertentu ataupun siapapun, tapi kita perlu melihat kadar di titik mana kita harus setujui sebuah pendapat, apalagi itu yang berkaitan dengan sejarah. Jadi ketika ada yang berpendapat bahwa gelar Andi pemberian Belanda, secara sepihak kita aja yang mengatakan begitu, karena Belanda tidak pernah mengatakan bahwa itu Belanda yang berikan. Kenapa begitu? Belanda termasuk memiliki pencatatan yang baik dalam sebuah sejarah. Dia pernah kalah dari Prancis, pernah kalah dari Jerman, pernah dibantai, pernah digini. Dia sebutkan semua. Nah, kalaupun umpamanya bahwa gelar Andi pemberian mereka akan tulis juga itu. Tapi tidak ada, sehingga gelar Andi bukan pemberian Belanda, dan itu tidak dikonfirmasi dan tidak dinyatakan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan pendapat itu, dengan data itu juga kita bisa mengatakan bahwa pendapat bahwa mengatakan gelar Andi adalah pemberian Belanda adalah gugur dengan sendirinya. Kembali dengan Mates. Dalam catatan Mates itu mengatakan, dalam buku setebal berapa ya, saya lupa yang tadi saya sempat baca, buku etnologi Sweet Syllabus itu sekitar 500 halaman itu tidak ada hanya satu kata yang muncul berkaitan dengan Andi. Nah, itu tersematkan kepada tokoh yang bernama Andi Baru. Andi Baru Sultan Abdul Karim. Setelah saya cek, beliau ternyata adalah Datu Luwu yang menjabat di 1854 hingga 1880. Di saat itu adalah masa ketika Mates berada di Sulsel. Jadi nama beliau itu Abdul Karim atau Apanyompa atau yang disebut Pati Patau. Nah, di dalam bukunya Mates etnologi Sweet Syllabus itu menyematkan Andi Baru Sultan Abdul Karim. Nah, apakah beliau Sultan Abdul Karim murid dari
Mates, bukan, karena Mates sendiri tidak menuliskan dan tidak ada catatan Mates dan tidak ada secara resmi Mates mengatakan bahwa Andi Baru adalah Sultan, adalah murid beliau, dan gelar Andi pemberian dari lulus sekolah dia, tidak ada. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita buka buku yang lain, Jarbuk Makassar, itu di tahun 1860-an. Di situ adalah di saat Mates juga berada di Sulsel. Ada yang namanya beliau Andi Matanang. Andi Matanang adalah juga diketahui adalah ibu dari Adatuan Tak Sidenreng. Kemudian Andi Calo, saudara dari Adatuan Tak Sidenreng. Nah, di situ ditulis Andi Matanang itu lebih dulu, lebih tua, terus beliau lebih duluan daripada Mates, tapi sudah bergelar Andi. Sedangkan Mates belum mendirikan sekolah. Jadi beliau ibu dari Adatuan Tak Sidenreng, apakah sekolah di sekolahnya Mates? Tidak. Tapi kenapa bergelar Andi yang dituliskan di Jarbuk Selebes 1866 oleh Batavia. Nah, yang kemudian adalah Andi Celak. Andi Celak atau akhirnya dikenal dengan nama toko Singkeruka Arumpone. Nah, itu juga sudah punya gelar Andi sebelum Mates datang. Walaupun masa waktu menjabat Arumpone, Mates ada di situ, tapi namanya Singkeruka. Tapi ketika Mates belum, beliau sudah menggunakan nama dan gelar Andi Celak. Dengan data-data ini sebenarnya pendapat-pendapat tentang bahwa gelar Andi adalah pemberian Belanda itu sudah bisa dianggap gugur dengan sendirinya. Jadi tidak perlu, kalau tentang sejarahnya itu banyak bisa kita bahas bahwa, dan kalau ada yang mengatakan jadi kapan sih dimulainya gelar Andi, kapan resminya? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kapan dimulai dan kapan resminya, ini dua hal yang berbeda. Kapan dimulai itulah kapan awal-awal ada mulainya. Kalau kapan resmi itu adalah kapan secara simbolik gelar ini digunakan secara umum dan oleh kalangan bangsawan. Gelar Andi itu sebelum Belanda datang sudah ada sebenarnya, dan itu ada beberapa catatan perihal tentang itu. Saya tidak bisa jelaskan terlalu jauh mendetail sebenarnya karena ini adalah video pendek saja. Kemudian kapan secara resmi, sebenarnya ada pertemuan di tahun 1940-an itu di daerah Makassar, di mana beberapa bangsawan itu hadir dalam pertemuan itu dan sepakat untuk menggunakan gelar Andi sebagai gelar kebangsawanan Bugis Makassar. Dan secara de facto pada saat itu mereka bahwa gelar Andi bukanlah gelar dari pemberian Belanda. Jadi kalau ada yang menanyakan kapan dimulai, itu udah lama. Nanti insya Allah mungkin akan ada tulisan saya atau video saya yang akan memberikan detail lebih tajam perihal itu. Di dalam video ini kapasitas saya mencoba untuk menelisik data dan sumber yang menjadi landasan orang berpendapat tentang Andi itu pemberian Belanda. Itu yang lebih saya gunakan untuk menembak kembali, dan akhirnya bahwa dengan data mereka juga saya bisa menggugurkan pendapat itu. Yang kemudian ada lagi pertanyaan, dan kenapa gelar kebangsawanan Andi itu sekarang saking banyaknya? Apakah tidak ada aturan spesifik atau aturan yang ketat? Sebenarnya di era-era tahun 1860-an itu ada tentang aturan khusus gelar-gelar seperti ini. Hampir semua daerah, kalau kita ambil dari Bone itu ada, malah disidangkan umpamanya ketika seorang bangsawan kawin dengan orang biasa, kalau istilahnya itu dalam
dalam peraturan itu iopoki itu ada apa sanksinya, apa ininya. Kemudian ketika bapaknya Andi, ibunya bukan, akan seperti apakah anak itu harus menggunakan gelar Andi? Itu sebenarnya ada aturannya dulu. Namun sekarang tidak ada lagi karena 1800 sekitar 1980-an sebelumnya itu orang masih bisa tahu kadar, oh walaupun orang ini tidak menggunakan nama Andi, orang tahu ini anaknya siapa. Tapi setelah era 80-an, 85 hingga sekarang itu sulit sekali kita membedakan orang itu siapa. Akhirnya dipakailah gelar Andi dan akhirnya banyak bermunculan istilah Andi baru yang tidak tahu dari mana berasal tiba-tiba jadi Andi. Ini sebenarnya PR buat kita semua sebenarnya, bagi masyarakat kita. Kalau bagi kalangan-kalangan adat sebenarnya, lembaga adat di setiap kita sebenarnya seharusnya duduk bersama untuk melakukan pengkajian dan melakukan peraturan khusus. Namun memang sangat sulit. Tapi kenapa nggak kita coba sih sebenarnya? Kapan gelar Andi itu bisa digunakan, tahapnya, prosesnya. Biasanya ada sampai anak cerak keberapa, umpamanya cerak 1, cerak 2, cerak 3, sampai cerak keempat atau cerak kelima tidak boleh lagi dipakai Andi karena sudah Malawi. Ada juga sampai cerak 3. Kalau bapaknya Andi, mamanya tidak, atau sebaliknya tidak boleh pakai Andi. Sebenarnya itu ada di dalam naskah-naskah sebenarnya dan itu sudah ada. Tinggal kita yang harus duduk bersama dan membuka diri untuk saling menerima. Yang jadi masalah di antara kita semuanya adalah ketika ingin memahami sejarah dan budaya, kita sebenarnya harus tekankan untuk tahu diri. Kita harus tahu di mana kita duduk. Itu yang terpenting. Kalau kita tidak mengetahui kita duduk, sejarah itu akan makin runyam dan makin jauh dari tempatnya. Lese poleri tudangenah erwade nareku, kita tidak bisa tahu. Jadi yang terpenting adalah kita boleh duduk ikut siapapun yang namanya adat dan budaya, tidak mengenal kelompok kalangan atas dan bawah, semuanya bisa ikut serta. Yang terpenting adalah ada tempat-tempat adat tertentu yang tidak dimasuki bersifatnya eksklusif, karena bagaimanapun yang namanya adat adalah sifatnya eksklusifme. Eksklusif itu sangat penting. Ketika kita tidak menjaga eksklusifme sebuah adat, di situ pula kesakralan nilai budaya akan hilang. Nilai sakral budaya itu akan lenyap, akan jadi biasa, hanya sekedar seremonial. Sehingga banyak adat-adat, upacara atau kegiatan adat yang terjadi, banyak kalangan pihak yang menyaksikan lalu mengatakan tidak ada, hanya sekedar seremoni. Itulah karena apa? Kita tidak pernah untuk duduk bersama untuk dan tahu di mana duduk kita. Begitu pula kembali dengan gelar bangsawan. Ketika kita tahu diri kita siapa, apakah kita berhak untuk menggunakan gelar ini atau tidak? Saya rasa ketika orang tahu siapa dirinya dan dia tanya dalam hati yang paling dalam dirinya, dia akan tahu bahwa aku tidak boleh lagi pakai gelar ini. Jadi tidak bisa melangkah. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, kita harus tahu diri sampai di mana letak kita berdiri. Dengan itu juga sebenarnya kita mampu untuk menjaga, melestarikan budaya kita. Jadi kita bukan harus masuk dalam budaya. Dengan kita tahu diri, menjaga diri di mana duduk kita, itu sebenarnya sudah berkontribusi terhadap budaya dan nilai-nilai budaya itu sendiri. Dari saya, Ambo Upe Nausidin, selaku matun rumah take Makura Jawi
Risilina selesuran nato matua malebiku. Assalamualaikum.